إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا ربي شرفا وكرما ومهابة وتعظيما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha la yawmun alim. Aqdamahullahu wa sarrafah. فأقدموا حق التعليم قال النبي صلى الله عليه وسلم أقدموا دهاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبرا يومئذ الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبرا يومئذ الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبرا يومئذ الأضحى رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu
subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar ma taharraka mutaharrikun wartaj wa labba muhrimun wa hajj wa qasadal harama min kulli fajj wa uqimat fi hadhil ayyami manasikul hajj. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul malikul azimul akbar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dina Muhammadin wa sallama tasliman katsira. Wa ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah wa alamu anna hadha syahrun azim wa anna hadzal yawma yaumu aidil mu'minin, yaumu khalilillah Ibrahim wa abul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani akahual abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita berkumpul melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat Idul Adha. Walaupun kita merayakan Idul Adha tahun ini dalam suasana keprihatinan karena kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi nikmat yang luar biasa sehingga bisa beraktivitas seperti saat ini, masih bisa bersilaturahmi bersama dengan keluarga dan handai tolan. Kali ini kita berkumpul dalam syahdunya suasana diiringi takbir, tahlil dan tahmid yang kita kumandangkan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sesungguhnya Allah tidak butuh kesyukuran kita, karena syukur itu kita butuhkan. Kesyukuran itu akan kembali kepada kita dan akan mengekalkan nikmat Allah kepada kita. Man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika engkau bersyukur, maka akan kutambah nikmatku kepadamu. Pada kesempatan ini saya juga berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun dan keadaan sesulit apapun, mari terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ada dua peristiwa penting yang tidak lepas dari hari raya Idul Adha, yaitu ibadah haji dan kurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah ini kita laksanakan dalam suasana pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bersama,
Akibat pandemi COVID-19 ini yang wabah di berbagai penjuru dunia, jemaah haji Indonesia tahun 2020 dan 2021 tidak diberangkatkan ke tanah suci. Kebijakan pemerintah ini adalah untuk menjaga keselamatan jiwa para jemaah kita. Dan pemerintah Arab Saudi pun juga tidak mengizinkan orang luar masuk ke Arab Saudi saat ini. Sudah 2 tahun memang haji hanya dilaksanakan oleh warga Arab Saudi dan juga warga asing yang berada di Arab Saudi dengan pengetatan dan jumlah yang dibatasi. Jadi tidak hanya kita yang membatasi, tapi hampir seluruh dunia termasuk juga kegiatan ibadah haji ini. Tentu ini bagi calon jamaah haji kita tentu sangat berat dan untuk diterima. Tapi tentu dengan kepasrahan dan ketawakalan kepada Allah, mudah-mudahan ini bisa dimaklumi. Pada hari raya ini semestinya semua orang berbahagia, bukan hanya orang-orang tertentu. Seharusnya kita semua berbahagia, umat Islam di seluruh dunia ini harusnya kita berbahagia pada hari raya ini. Dan sebagai upaya untuk menjadikan hari raya sebagai kegembiraan bersama, kita seyogyanya menyambut hari raya dengan semangat untuk berbagi kepada sesama. Menjelang hari raya kita persiapkan diri kita untuk membantu sesama, meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan dan menghilangkan kesedihan mereka dengan menyumbangkan harta kita melalui hewan kurban. Tadi sudah dibacakan oleh takmir juga. Alhamdulillah sini cukup banyak. Jika tidak mampu berkurban dengan hewan kurban, maka hendaklah dengan ucapan-ucapan yang indah yang dapat menghibur hati saudara-saudara kita yang muslim, tidak menyakiti hati saudara-saudara kita yang muslim, tidak menyakiti hati orang lain, dengan sapaan dan senyuman yang tulus serta lantunan doa untuk kebaikan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kurban yang mengiringi Idul Adha adalah bukti bahwa Islam menggariskan agar hari raya ini melahirkan kegembiraan bersama. Tidak hanya hari raya ini dinikmati oleh segelintir orang. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat yang mampu terhadap yang kurang mampu. Menjadi bukti kepekaan sosial orang yang mampu terhadap orang yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kita bahwa harta yang kita miliki ini bukan milik kita semata, tetapi ada hak orang lain di dalamnya. Dan harta ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita pergunakan untuk menolong sesama dan juga menolong agama Allah. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika kita harus berbagi dengan orang lain. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir ketika harus memberi, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, di rumah sakit orang sekarang mau beli oksigen susah karena Covid. Tapi kita setiap hari menghirup oksigen tidak pernah bayar. Nikmat Allah yang luar biasa. Oleh karena itu Allah bilang, niscaya kamu tidak mampu menghitung jumlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan pengorbanan harta melalui hewan kurban ini, kita juga akan mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan makna kurban itu sendiri yang berasal dari kata qariba yaqrubu yang artinya dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita berkumpul bersama ayah ibu, anak istri, saudara-saudara kita, handai-handai taulan kita, menikmati makan yang enak di hari raya Idul Adha ini. Ingatlah bahwa di luar sana masih banyak anak-anak yatim yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka. Masih banyak janda-janda yang berusaha untuk bekerja keras menghidupi keluarganya. Dan ingatlah bahwa di berbagai tempat banyak orang kehilangan pekerjaan pada musim pandemi ini.
Di berbagai daerah banyak orang kesulitan mencari nafkah karena COVID-19 yang terus mewabah pada hari ini. Pada hari yang semestinya semua orang bergembira, mereka menahan kesedihan, merasakan perihnya kehidupan, dan menanggung beban hidup yang serba kesulitan. Mari kita selipkan doa untuk mereka di tengah kegembiraan kita pada hari ini. Karena tidak semua orang bisa melaksanakan Hari Raya Idul Adha seperti Bapak laksanakan hari ini. Bapak bisa lihat di daerah-daerah lain semua tidak ada yang hampir banyak tidak bisa melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Oleh karena itu mari kita berdoa, mudah-mudahan mereka juga diberi keselamatan, saudara-saudara kita khususnya kaum muslimin. Kita hadirkan dalam hati bahwa pada saat kita membantu orang-orang yang membutuhkan atau mendoakan mereka, pada akhirnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sejatinya kalian telah berbuat baik bagi diri Anda sendiri. Wa ma tunfiqu min khairin fal anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa ma antum la tuzlamun. Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan niscaya akan diberi pahala secara penuh, dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Al-Baqarah ayat 272. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Musibah yang kita alami pada hari ini berupa pandemi COVID-19 yang dampaknya ditimbulkan tidak hanya masalah kesehatan tapi juga masalah ekonomi, sosial, dan budaya kita, sebenarnya tidak sebanding dengan musibah, dengan ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Kita bisa bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam baru memiliki anak pada usia 86 tahun. Sepanjang hidupnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berikanlah aku anak yang soleh. Dan doa itu baru dikabulkan pada usia 86 tahun. Tetapi setelah anak ini menjadi dewasa, yang diberi nama Ismail alaihissalam, belahan jiwa yang lama-lama ditunggu, ketika dia dewasa, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih putra yang sangat dicintainya itu. Tapi apa sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ketika menerima perintah itu? Dengan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa reserve, tanpa pertanyaan. Sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total tanpa ada protes sekalipun. Subhanallah, sebuah putra keluarga yang soleh, yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Dialog indah antara keduanya terekam dalam Al-Quran surah As-Saffat. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Sebagaimana kita ketahui bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu, sedangkan perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Bukanlah permintaan pendapat kepada putranya apakah perintah itu akan dijalankan atau tidak, juga bukanlah sebuah keraguan-raguan. Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati putranya dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati, Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala jauh melebihi kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu.
insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jawaban Ismail yang disertai kata insya Allah menunjukkan keyakinan sepenuh hati, sepenuh jiwa bahwa tidak ada sesuatu yang akan terjadi di dunia ini tanpa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Dan kalau Allah tidak berkehendak, apapun tidak akan bisa terjadi. Demi mendengar jawaban dari sang putra tercinta, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang sambil menangis terharu mengatakan kepada Ismail, "Ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah." Engkaulah sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah. Duhai putraku. Nabi Ibrahim kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Ismail. Akan tetapi pisau itu tidak sedikit pun melukai Ismail. Allah kemudian mengganti Ismail alaihissalam dengan seekor domba jantan yang besar dan berwarna putih yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Saffat ayat 106 sampai 107, "Inna hadza lawal balaul mubin wa faidainahu bidzibhul azim." Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah pandemi Covid-19 dan berbagai problem hidup, marilah kita bertafakur, introspeksi diri, dan meladani apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat tersebut. Berkat ketakwaan, sikap sabar, tawakal, keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah, dan ketundukan yang total kepadanya, Nabi Ibrahim dan Ismail pada akhirnya mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan jika kita bersabar. Kita harus yakin bahwa di setiap musibah pasti ada hikmah jika kita bertawakal. Kita harus yakin bahwa di setiap masalah pasti akan kita temukan jalan keluar jika kita bertawakal. Dan kita harus yakin bahwa di setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan jika kita tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa semoga Allah menghindarkan negara kita dan seluruh dunia dari segala bala, musibah, wabah, kemungkaran, keburukan, kekejian, berbagai kesulitan dan kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa jid wa alim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadi sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallima tasliman katsira. Amma ba'du, wa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa zajara. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Sayyidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pandemi Covid-19 ini adalah ujian dari Allah dan bagi hamba-hambanya yang beriman, agar kita selalu ingat kepada Allah bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah lah yang menentukan semuanya. Oleh karena itu marilah kita bersabar, jangan marah-marah karena tidak bisa jalan-jalan dan senang hati berangkat-berangkat kemanapun Anda suka, karena corona masih merajalela. Jangan menyerah dan putus asa, never give up, karena corona tidak akan bisa berdamai dengan kita. Allah yang menguasai segala apa yang ada di muka bumi ini. Ingatlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syahrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah yang mengetahui semuanya, sedang kamu tidak mengetahui. Tetaplah juga untuk telat mendirikan sholat, jangan sampai terlewatkan. Walaupun sholat berjamaah hanya bisa dikerjakan di rumah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 Allah selalu sudah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah, jangan kepada yang keramat-keramat, dengan bersabar dan mendirikan sholat, karena sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Marilah kita senantiasa wujudkan kesabaran itu dengan berusaha untuk terhindar dari penularan virus corona hanya dengan melaksanakan 5M. Rajin-rajin mencuci tangan Pak, pakai hand sanitizer kalau Bapak habis pulang sesuatu. Kalau pulang ke rumah dari luar-luar, Bapak mandi, ganti baju ya supaya tidak bawa virus. Yang kedua, selalu pakai masker. Bapak lihat saya khotbah pun sebenarnya tidak enak ini Pak, tidak enak kita khotbah ini pakai masker. Tapi betul, saya tidak tahu tadi siapa yang pakai ini, karena banyak sekali OTG sekarang ini. Di dalam, kalau kita bertemu dengan orang yang bukan satu rumah, harus pakai masker. Bapak keluar rumah harus pakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. Alhamdulillah saat ini kita bisa melaksanakan jaga jarak pada saat sholat. Kalau ada pendapat bahwa harus merapatkan, ya dalam situasi normal. Tapi yang kita patuhi adalah fatwa Majelis Ulama. Majelis Ulama sudah merekomendasikan untuk jaga jarak dalam situasi pandemi ini. Jadi kita ikutilah majelis. Majelis ini orang kumpulan orang-orang hebat. Kalau saya ini cuma bisa baca khutbah saja Pak, ilmu saya sangat sedikit. Jadi kita ikutilah fatwa Majelis Ulama. Yang keempat, nanti Bapak Ibu selesai sholat jangan berkerumun, ya. Hindari cipika-cipiki, tidak usah salaman, kita salaman dari jauh saja. Yang penting niat kita sudah saling memaafkan, itu sudah cukup. Tidak mesti harus kita salaman, cipika-cipiki. Tidak abdol katanya. Tetapi dalam situasi pandemi Covid-19 ini, kita harus berusaha untuk tidak melakukan itu. Hindari berkerumun Bapak Ibu, pintunya sudah disiapkan beberapa, jangan berkerumun, ya. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Kalau tidak perlu jangan keluar rumah. Kalau perlu betul ya silakan, Bapak mau kerja silakan, tapi di luar tetap harus jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah akan menjauhkan kita dari virus corona. Allah telah memberi peringatan kepada kita.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia tidak berusaha untuk mengubahnya sendiri. Jadi doa itu perlu, tetapi usaha juga perlu, Pak. Harus sebanding antara usaha, tawakal, kepasrahan kita pada Allah, tapi berusaha dulu. Ilmunya ada untuk berusaha itu. Oleh karena itu dibarengi antara usaha dengan doa, insya Allah kita akan keluar dari masalah ini. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Rabbana, kami sadar akan besarnya dosa kami. Karena seringnya kami melalaikan perintah-Mu. Karena cepatnya kami melakukan larangan-Mu. Karena kurangnya kami mensyukuri nikmat-Mu. Oleh karenanya ampunilah kami dan kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Dan ampunilah saudara-saudara kami, orang-orang yang tidak memiliki apapun kecuali doa dan harapan. Wahai yang Maha Suci, Maha Pengasih dan Maha Pelindung, lindungilah kami dan saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah wabah Corona 19 ini. Bencana alam banjir, kekeringan, gempa bumi dan lainnya di Indonesia dan di belahan bumi yang lainnya. Berikan mereka kekuatan iman sehingga tak berputus asa terhadap ujian-ujian-Mu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa zil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyya wansur man nasaraddin wanzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma anfa'annal bala'a wal waba'a waz zalazila wal mihan wasu'al fitnati wal mihana ma zahara minha wa batan an baladina Indonesia khassatan wa sa'iril buldanil muslimin ambatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wazkurullahal 'azima yazkurkum wa lazikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya Pak Imam. Rumahnya Pak Imam sekarang. Nanti terbantu dulu. Ya, Bu. Makasih Pak.